Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertemuan kali ini pada mata kuliah literasi digital kitab kuning akan membahas tentang menghindari sikap-sikap maksiat. Berikut penjelasan yang dapat kami paparkan. Sesungguhnya agama Islam itu terdiri atas dua bagian. Yang pertama, meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah SWT dan melakukan amal kebaikan-kebaikan yang merupakan ketaatan kepada Allah SWT. Meninggalkan apa yang dilarang jauh lebih sulit karena melakukan amal ketaatan dapat dilakukan oleh setiap orang. Sedangkan meninggalkan syahwat hanya bisa diwujudkan oleh mereka yang tergolong siddiqun. Sebagaimana sabda Rasulullah, orang yang berhijrah adalah orang yang meninggalkan keburukan, sedangkan orang yang berjihad adalah orang yang berjuang melawan hawa nafsunya. Kemudian yang terpenting dalam penjelasan kali ini adalah ada beberapa sikap maksiat dari anggota tubuh yang perlu dipelajari, kemudian kita simak, kita pahami agar tidak terbiasa kita lakukan. Yang pertama, satu, adab mata. Mata ini diciptakan agar bisa memberi petunjuk kepada kita di waktu gelap. Gunanya untuk apa? Dipergunakan untuk melihat keajaiban yang ada di langit dan di bumi. Kemudian mengambil pelajaran sebagian dari tanda-tanda kekuasaan Allah. Maka peliharalah mata dari 4 hal. Apa saja? 1. Melihat yang bukan mahramnya. Yang kedua, melihat gambar yang bagus dengan syahwat. Berikutnya, melihat seorang muslim dengan pandangan meremehkan, serta melihat aib seorang muslim. Itu hendaknya kita hindari karena merupakan awal timbulnya maksiat yang berasal dari mata. Kemudian timbulnya maksiat dari telinga. Kita bahas tentang adab telinga. Adapun telinga, maka peliharalah telinga agar tidak mendengar ghibah, bid'ah, perkataan keji, takut pada kebatilan atau kejelekan orang. Telinga tersebut diciptakan oleh Allah untuk kita semua agar bisa mendengarkan kalam-kalam Allah SWT, sunnah Rasulullah SAW, kata-kata hikmah dari para wali, serta agar engkau bisa mempergunakan untuk setidaknya untuk menggapai surga dengan penuh kenikmatan kekal abadi di sisi Tuhan yang Maha Kuasa. Telinga juga menjadi beban atau musuh bagi manusia apabila tidak digunakan untuk yang baik atau berbalik arah yang seharusnya mengantarkan kita menuju kesuksesan, malah mengantarkan kita menuju kehancuran. Jadi kita harus benar-benar menjaga apa yang menjadi amanah dari Allah SWT atau titipan atau nikmat agar kita dan si pendengar terbebas dari dosa. Diriwayatkan dalam hadis Nabi, pendengar adalah sekutu bagi yang berbicara. Ia adalah salah satu pihak dari 2 orang yang sedang berghibah atau bergunjing. Jadi yang mendapatkan laknat tidak hanya yang bergunjing, yang berghibah, namun salah satunya juga adalah yang mendengarkan ghibah tersebut. Yang ketiga, menjaga maksiat dari lisan. Yang terpenting poin ini adalah lisan atau mulut diciptakan agar kita banyak berzikir kepada Allah SWT. Selain itu membaca kitab suci Al-Quran, karena memberi petunjuk kepada makhluk Allah yang lainnya, serta mengungkapkan kebutuhan agama atau bersyiar agama untuk mengembangkan agama Islam atau mengajak
orang mengerti agama Islam. Apabila engkau mempergunakan lisan bukan untuk tujuan yang telah digariskan, maka engkau telah kufur terhadap nikmat Allah. Lidah merupakan anggota badan yang paling dominan. Tidaklah manusia diceburkan dalam api neraka melainkan sebagai akibat dari apa yang telah dikatakan oleh lidah. Maka peliharalah lidah ini dengan semua kekuatan yang kita miliki agar tidak terjerumus ke dalam dasar neraka. Sebuah riwayat dalam hadis disebutkan, sesungguhnya orang yang berbicara dengan satu kata yang dengannya ia ingin membuat teman-temannya tertawa, namun karena itu ia jatuh ke dasar neraka selama 70 musim. Dalam riwayat lain pun juga dijelaskan, seorang syahid yang terbunuh di dalam peperangan pada masa Rasulullah. Lalu seorang berkata, selamat baginya yang telah memperoleh surga. Tapi Rasulullah SAW bersabda, dari mana engkau tahu? Barangkali ia pernah mengatakan sesuatu yang tak berguna dan bahil terhadap sesuatu yang takkan pernah tercukupinya. Itu bagian dari adab dari mulai mata, telinga, lisan dari kitab Bidayatul Hidayah yang telah kita pelajari hari ini untuk menghindari sikap-sikap maksiat. Semoga kita selalu berada dalam lindungan Allah SWT dan jauh dari sikap-sikap maksiat tersebut. Allahu a'lam bishawab. Bila ada kekeliruan, kesalahan dalam tutur kata, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.